Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada semua pemirsa kita yang mengikuti siaran ini live di channel YouTube Maula TV. Ajak keluarganya, ajak saudaranya, ajak semua teman-temannya untuk ikut berdiskusi bersama kita dalam tentang isu-isu terhangat di dalam dan luar negeri bersama saya Zaid Ali dalam acara kesayangan kita Bincang Berita, dan kita sudah siapkan tema yang menarik untuk kita diskusikan bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio bersama kita. Alhamdulillah, yang pertama adalah jurnalis senior dan cendekiawan muslim Bang Dede Azwar. Assalamualaikum Bang De. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa antum rapih malam ini. Oh iya. Kebetulan tadi dari acara. Alhamdulillah. Dan pemirsa kita bergabung sama Bang De setelah beberapa kali nggak hadir di studio. Alhamdulillah sangat senang sekali, dan kita juga pada malam hari ini bergabung bersama aktivis pemuda Said Muhammad Al-Hasni. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Zed. Udah lama kita nggak jumpa di sini. Iya, Alhamdulillah lumayan. kita Bulan kayaknya. bergabung kembali di studio Maula TV untuk bicara tentang dua tema yang kita sudah siapkan. Yang pertama, tema dalam negeri, yaitu berkaitan dengan batalnya Republik Indonesia bergabung dalam aliansi BRICS ya. Jadi pemirsa, sekitar 2 minggu yang lalu ya, KTT BRICS yang digelar di Afrika Selatan, dan pada saat itu Presiden Joko Widodo pun hadir di situ sebagai perwakilan dari ASEAN ya. Dan di situ sudah digadang-gadang, sebenarnya kita sudah mengantisipasi, banyak yang mengantisipasi sebenarnya Indonesia ini akan bergabung dalam BRICS. Ternyata nggak gabung dalam BRICS. Indonesia nggak gabung dalam BRICS. Waktu terakhir kita bicara tentang BRICS itu Presiden Joko Widodo bilang kami masih mengkaji. Ternyata beberapa hari kemudian mungkin hasil kajiannya keluar dan Indonesia batal gabung dalam BRICS pemirsa, dan dikatakan Indonesia sedang mengusahakan untuk bergabung dalam OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, kerjasama ekonomi dan pembangunan. Nah, ini adalah sebuah organisasi kerjasama ekonomi yang di depannya adalah negara-negara Barat, Eropa, khususnya Amerika Serikat di situ. Jadi Indonesia meninggalkan blok Rusia, Cina, dan kawan-kawan dan merapat kepada Amerika Serikat. Nah, ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Coba kita lihat beritanya. Oke, nah ini di business.com ini bisa nggak ini M-nya dihapus semua, supaya kita nggak ini kan mode mobile, M-nya coba bisa nggak? Nah, oh nggak bisa. Oke, kita back aja, kita lihat aja. Oke, ini bye bye BRICS, Jokowi minta Indonesia gabung OECD aja. Ini business.com ya, tanggal berapa kemarin tuh? Coba 14 September. Oke, coba kita ke bawah. Mimpi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS kandas. Ya, yang bikin kandas siapa? Presiden Joko Widodo memutuskan agar RI bergabung dengan anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Susiwiono Mugiarso mengungkapkan RI memilih gabung ke OECD daripada BRICS karena berbagai pertimbangan. Salah satunya di internal BRICS ada sejumlah pertentangan, seperti India terkadang bersitegang dengan Cina. BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan. Jadi karena anggota internal BRICS ada pertentangan seperti India bergabung dengan Cina, itu salah satu pertimbangan supaya Indonesia tidak bergabung dengan BRICS. Agak maksa sebenarnya. Pak Presiden meminta kita bergabung dengan OECD saja dan mempersiapkan 3 tahun agar bisa masuk ke organisasi ini. Saking panjangnya antrian mungkin ya, panjang 3 tahun baru bisa gabung. Ujarnya dalam temu media di Jakarta Kamis 14 bulan 9. Nah, itu juga di situ baca juga Jokowi minta Belanda dan Prancis dukung RI jadi anggota OECD. Jadi ya, sebagai gambaran, OECD dibentuk pada tahun 60 oleh 18 negara Eropa beserta Amerika Serikat dan Kanada dengan bertujuan untuk mempererat kerjasama ekonomi dan pembangunan
Saat ini OECD terdiri dari 38 negara. Ia menyampaikan biasanya suatu negara butuh waktu 5-7 tahun untuk masuk OECD, salah satunya Chili yang baru diterima setelah 7 tahun mendaftar jadi anggota organisasi bergengsi di dunia itu. Ya, memang bergengsi OECD ini karena memang mayoritasnya anggotanya adalah negara-negara Eropa. Salah satu juga anggota di situ adalah rezim Zionis Israel, juga menjadi salah satu anggota OECD. Jadi kalau mau bicara tentang pertentangan anggota bersih tegang, ya, salah satu alasan untuk bersih tegang itu adanya Israel di situ. Jadi malah kita mengejar ke situ. Jadi ya begitulah pemirsa. Pekan lalu di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 India, Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Prancis dan Belanda. Presiden meminta dukungan agar Indonesia dapat bergabung menjadi anggota OECD. Dalam pertemuan dengan Prancis, Macron, Jokowi minta dukungan agar Indonesia lancar jadi anggota OECD. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Oke, kita kembali ke studio sejenak. Saya agak gimana begitu ya pemirsa ya, ketika Indonesia itu ingin menjadi negara maju, kemudian bergabung dengan sebuah kapal yang tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Bang De di sini, Bang De, bagaimana reaksi awal antum terhadap perkembangan ini? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya agak mengkhawatirkan atau mungkin mengherankan ya, Bang Zed. Karena kita kan mengamati ya, khususnya dalam semasa pemerintahan Bapak Jokowi ya. Awalnya itu begitu progresif. Ya bahkan melakukan tekanan terhadap beberapa perusahaan dalam negeri, perusahaan Amerika yang ada di dalam negeri. Bahkan beberapa diambil alih sahamnya mayoritas. Nah, itu kan sebuah gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Orientasi politik pun banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini jadi rival Amerika ya, seperti Cina, Rusia, akhirnya sampai dibatalkan tuh namanya SU 35 lah ya tahun 2018. Sampai kemudian setelah pandemi ini kok tiba-tiba kembali ke arah konservatif. Ya, artinya sebut konservatif itu adalah satu sikap politik lama yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan, yang sangat kepada American oriented. Jadi berorientasinya full kepada Amerika dan Barat. Itu maksud konservatif. Dan ini ternyata mulai ada lagi gejala ke arah situ. BRICS sebuah pilihan yang cantik menurut kita dan sangat memenuhi kepentingan Indonesia sebetulnya dalam aspek kemandirian, dalam aspek perkawanan global, dan yang lebih penting lagi dalam aspek era baru di mana dunia sudah bergerak ke arah multipolar ya, banyak kutub. Pada unipolarnya Amerika itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau tadi istilahnya Bang Zed, kok ikut kapal yang mau tenggelam gitu loh. OECD, alasan udah konflik antara Cina sama India kan gitu ya. Lah itu ada Zionis, dia kan bukan negara, palsu kan, rezim palsu, dia penjajah, kita orang merdeka, eksistensial malah konfliknya. Nah kok mau masuk ke situ? Itu mungkin pertanyaannya. Tapi saya yakin, kalau saya menilai ya, bahwa Pak Jokowi memang sengaja. Kenapa? 3 tahun kan berarti sudah lewat pemerintahan beliau. Jadi ini sebenarnya satu langkah politik yang menurut saya cukup bagus juga ya. Lepas gitu ya. Nah, artinya justru nanti akan diputuskan oleh pemerintahan berikutnya. Tapi kita yakin bahwa pemerintahan berikutnya akan lebih kuat daripada pemerintahan sekarang. Sekarang sudah kuat kan? Akan terus semakin kuat Indonesia dan keputusannya akan membuat kecewa Amerika, itu mungkin. Ya memang mudah-mudahan Bang De. Ada yang bilang misalnya ini hanya sebenarnya nunda aja. Karena bicara tentang salah satu wacana utama BRICS adalah meninggalkan dolar, dan beberapa kali sebenarnya Presiden Joko Widodo dalam tahun ini sebelumnya juga berkali-kali bicara tentang upaya dedolarisasi, meninggalkan dolar dan juga menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Nah, tapi kalau kita melihat BRICS ini kan adalah sebuah langkah yang logis ya. Tetapi kemudian mundur dan malah bilang kita akan fokus bergabung dalam OECD. Beberapa waktu lalu kita juga membatalkan belanja pesawat tempur.
sebanyak berapa puluhan itu ya dari Rusia itu senilai kalau nggak salah cuma berapa kemarin itu 5 miliar dolar ya dibatalkan, kemudian malah belanja F-15 dan Rafale pesawat yang jelek 22 miliar dolar. Kita sebenarnya kalau kita melihat dari sini dalam konteks sepertinya pemerintah Indonesia menghadapi tekanan ya yang sangat besar sebenarnya dari Amerika Serikat. Bagaimana reaksi antum terhadap mungkin berita tadi, Said Muhammad? Oke, ya tentu artinya kita harus melihat dalam skop yang mungkin pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Presiden juga ya. Artinya mungkin kalau kita melihat pada satu kacamata seperti yang disampaikan oleh Ustadz Didik itu adalah salah satu yang sangat aneh ya, dalam artian yang menjadi alasan adalah masalah konflik. Sementara Indonesia sendiri bukan cuma sekali dua kali. Artinya tahun lalu ketika mengadakan forum G20 juga artinya di dalam situ ada negara-negara yang konflik juga ya kan, malah justru menjadi tuan rumah. Ya, ada Cina, ada Rusia di situ kan. Kemudian juga negara-negara yang tergabung dalam G7 dan kemudian Uni Eropa juga tentunya di dalamnya ya kan, 19 negara plus 1. Nah, cuman ini akan kita sebetulnya tidak perlu menjadi satu alasan tertentu ya kan. Namun yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah alasannya bahwa untuk bergabung dengan BRIC itu harus mengajukan proposal surat ketertarikan untuk bergabung ya kan. Itu yang artinya belum disampaikan atau belum diajukan oleh Indonesia kepada anggota daripada forum BRIC itu sendiri, karena alasannya mungkin sampai sekarang belum transparan ya seperti apa, hanya sampai pada titik kita akan mengkaji ulang, belum lagi mengindikasikan OECD tadi kan artinya juga belum tentu, artinya masih dalam satu wacana. Kita patut melihat dalam mungkin banyak aspek, salah satunya mungkin terkait masalah kepemimpinannya Jokowi sendiri yang dalam tanda kutip sebentar lagi akan berganti ya kan, dan kemudian juga melihat pada stabilitas ekonomi yang cukup krisis ya kan Indonesia, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan terkait masalah rekanan-rekanan, karena mungkin kita tidak bisa menampik bahwa pengaruh Amerika di Indonesia sangat kuat. Ya mungkin dalam satu sudut pandang adanya bargaining antara Indonesia dengan Amerika terkait masalah Freeport adalah satu prestasi. Sementara itu sebetulnya hanya membesarkan saham saja. Kalau dulunya mungkin didominan oleh pihak Amerika, namun sekarang mungkin Indonesia lebih dominan. Padahal seharusnya bahwa itu mutlak 100% adalah punya Indonesia. Cuman buat orang-orang yang lokal, orang-orang yang mungkin pandangannya hanya bisnis mata, ya karena kita nggak bisa menolak juga bahwa antara BRIC atau tandingan-tandingan daripada BRIC, negara-negara itu adalah negara-negara yang asas berpikirnya itu adalah kapitalis. Artinya pasti seperti itu, ya kan? Selagi negara itu dipimpin oleh negara-negara tertentu yang mengepalai dan mendominasi, maka ini adalah salah satu arah yang sangat kental dan sangat kentara dari identitas ideologi kapitalisme itu sendiri. Terserah antara mau non blok atau yang blok-blok yang kita sering lihat antara G7 yang sekarang ada Uni Eropa juga jadi G8 ya kan, atau di BRIC atau di OECD dan lain sebagainya, itu adalah salah satu peperangan di satu level yang berbeda, di bidang yang berbeda ya kan. Pasalnya juga itu tidak akan terpisahkan dari semua yang terangkum dalam dalam negara kita secara panjangnya, pergeserannya, kemudian berkeningnya, perubahannya dan lain sebagainya. Ya, mungkin artinya Jokowi masih dalam tanda kutip melihat bahwa asas dari maslahat yang dia kaji terkait masalah sikap yang tegas, karena ini masalahnya kan bukan berkaitan dengan yang sifatnya adalah HAM yang urgent seperti ketika isu di Palestina, maka Indonesia akan mengambil sikap yang tegas. Cuman ini kan persoalan kerjasama, ya kan, kerjasama terkait masalah kemitraan multilateral, ya. Jadi artinya kerjasama dari banyak negara yang mungkin artinya pertimbangan itu kita belum secara transparan melihat, walaupun meski alasan-alasan tadi adalah alasannya anak kecil, ya kan? Artinya seperti itu. Alasan ala kadarnya. Ala kadarnya mungkin hanya supaya tidak memancing banyak pertanyaan dari pembaca. Iya. Dianggap tidak serius. Iya. Ya tentunya jawaban-jawaban seperti itu memang mungkin tidak menimbulkan banyak pertanyaan bagi pembaca level
bawah mungkin ya. Tapi kalau kita di Mola TV akan Betul. justru menimbulkan pertanyaan. Coba kita lihat berita berikutnya. Nah, media asing sorot RI tak gabung BRICS, sekutu Rusia. Kenapa? Nah, memang yang namanya CNBC ya pemirsa, pasti tarikannya ke situ. Indonesia sering disebut tampak cocok untuk bergabung dengan BRICS. Ini merujuk blok ekonomi negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Namun saat Presiden AFSEL Cyril Ramaphosa mengumumkan perluasan keanggotaan BRICS di Johannesburg pekan lalu, Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut. Hanya ada Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Jadi kalau kita lihat dari daftar negara itu aja, sebenarnya dari situ aja janggal kok Indonesia nggak ada. Ya. Padahal jelang KTT BRICS, sekitar 40 negara tampaknya telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kelompok tersebut, termasuk Indonesia. Namun setelah menghadiri pertemuan di Johannesburg, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota, namun tidak ingin terburu-buru. Absennya Indonesia dalam kelompok itu pun menjadi sorotan. Salah satunya media asing Al Jazeera yang membahas hal tersebut melalui artikel berjudul Indonesia's Absence from Bigger BRICS Echoes Decades of Non-Aligned Policy. Ya, media asing, CNBC juga media asing. Tapi dia nggak mau ngaku. Keputusan Indonesia untuk tidak ikut serta dalam BRICS meskipun terdapat kesamaan dengan negara-negara berkembang lainnya mencerminkan kekhawatiran lama akan keterlibatan mereka dalam aliansi geopolitik serta ketidakpastian mengenai manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari keanggotaan tersebut. Jadi kalau kita mau menyimpulkan dari situ, dia takut dicap masuk bloknya Cina dan Rusia begitu. Jadi ketika harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan kawan-kawan, apalagi OECD itu tadi yang mereka ingin bergabung ya, Pak Jokowi minta Macron untuk dibantu. Tapi kalau di sini mau gabung BRICS, lah kemarin minta dibantu sekarang malah gabung. Gitu kan takutnya. Indonesia dikatakan Al Jazeera merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. RI dikatakannya merupakan negara berkembang yang menurut beberapa perkiraan dapat masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada pertengahan abad ini. Ya memang kalau kita lihat ya pemirsa, digadang-gadang oleh beberapa analis gitu ya, pengamat, dikatakan bahwa gabungnya Indonesia dalam BRICS ini bisa jadi salah satu lonceng kematian bagi dolar. Jadi termasuk gabungnya Arab Saudi dan juga Iran di BRICS ini menjadi pukulan yang besar terhadap dolar. Dan kalau misalnya Indonesia gabung akan menjadi lonceng kematian begitu. Nah, kita sempat bicara tentang bagaimana Indonesia, Iran dan sebagainya di peta dunia ya bersama Bang D tempo hari. Tapi ternyata di sini Indonesia masih bisa ditarik. Gitu. Coba kita lihat ada lagi nggak yang disebut? Apalagi situ. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena banyak analis dan mantan diplomat telah memperingatkan untuk tidak bergabung dengan BRICS dan manfaat ekonominya tidak jelas dan nyata. Sedangkan dampak politik dan ekonomi akibat reaksi dari Barat sudah cukup pasti. Ya itulah, itu yang perlu digarisbawahi. Takut reaksi dari Barat lah, itulah intinya. Nggak perlu diperpanjang kemana-mana. Ya, Al Jazeera mengutip pengamat lokal Radityo Dharma Putra, dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Citra Indonesia yang dipandang sebagai bagian dari dunia Tiongkok, Cina, Rusia akan menjadi masalah. Jadi kalau Indonesia dicitrakan bagian dari poros itu akan menjadi masalah. Apalagi Indonesia sangat mengedepankan kebijakan luar negeri yang independen dan bebas aktif ya. Bagaimana Anda bisa menjualnya ke negara lain padahal berada di grup yang sama dengan Tiongkok dan Rusia? Itu masih takut ya untuk mengambil pihak begitu. Disinggung pula bagaimana Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri gerakan non-blok. Organisasi itu aktif menjaga netralitas selama Perang Dingin dengan menganut pendekatan luar negeri, bebas aktif. Ya tapi kan sekarang sudah nggak Perang Dingin lagi ya. Saya kembali ke studio. Baik, Bang De, jadi kalau kita ini nggak bergabung dengan BRICS ini karena kita ini non-blok, Bang De. Kita ini tidak ingin ke sana ke sini gitu. Tidak ingin dicap sebagai porosnya Rusia dan Cina. Kita takut membuat Amerika tersinggung. Bagaimana menurut Antum? Ya, artinya tadi konservatisme itu
Itu sekarang mulai dihidupkan lagi, artinya menjadi ciri dari negara-negara termasuk Indonesia sepertinya. Apa sih cirinya? Salah satu akan mengerahkan barang-barang lama mereka. Non-blok ini kan udah nyaris Bahasa lama, ya. Iya kan udah nggak sudah nggak menjadi bagian dari wacana politik di global. Dikarenakan apa? Seusai perang dingin, non-blok pun ikut selesai. Tapi sebenarnya kan ini bisa dimodifikasi. Waktu minggu lalu kita bicara bahwa non-blok seharusnya dasarnya jangan perkawanan, tapi tetap perlawanan kan gitu. Nah ini kan memang dibangun oleh Pak Karno itu untuk semangat perlawanan, imperialisme dan sebagainya. Semangat untuk menarik diri dari dua kubu kepentingan ini. Kan melawan kan? Tapi sekarang berkawan. Ya dengan alasan inilah pragmatisme dan sebagainya. Nah perkawanan ini menjadikan non-blok itu tadi akhirnya menjadi bumbu-bumbu tadi. Bahwa non-blok ini kok sikapnya untuk kenapa menolak BRICS karena sikap non-blok tuh, kenapa baru sekarang gitu. Dan di tengah situasi yang justru menuntut di sini, kalau dulu ketika settingan non-blok muncul di zaman dulu itu dua hegemoni yang muncul. Sekarang enggak, hegemoni melawan kumpulan gitu loh. Jadi kesetaraan antara Rusia nggak pernah mematok dirinya sebagai pimpinan di dunia baru ini. Cina juga enggak. Ayo kita sama-sama deh, gitu loh. Kita jualan, Cina jualan ke sini kan gitu, Rusia, Iran juga jualan. Jadi semua adalah prinsip kesetaraan di dalam dunia yang kubu yang melawan hegemoni ini. Lantas di mana posisi non-blok di sini kan nggak ada sebenarnya kan ya. Jadi sudah ada kekuatan dua kubu ini antara hegemoni melawan negara-negara di dunia. Itu mungkin posisi. Iya, jadi memang kalau kita lihat sekarang ini yang apalagi dalam setahun terakhir ini ya, bukan 5 tahun, setahun ini. Setahun terakhir ini merosotnya hegemoni Barat dan Amerika Serikat ini sangat ketara sekali, Zed. Jadi kita melihatnya aneh sekali ketika kita melihat Barat Eropa ini turun. Kok kita masih mau berorientasi ke situ? Kita tahu bahwa masa depan dalam hal ekonomi, kerjasama, militer dan sebagainya semua ada di negara-negara BRICS sekarang ini, khususnya Cina, Rusia, Republik Islam Iran. Negara yang selama ini menjadi sekutu utamanya Amerika Serikat di Asia Barat yaitu Arab Saudi malah gabung BRICS. Betul. Nah, kenapa Indonesia kok takut-takut gabung BRICS? Ngeles begitu ya, Said Muhammad. Apakah antum melihat adanya mungkin udang di balik batu di sini? Ya, sangat jelas betul ya. Kalau kita lihat dari statistik pendapatan di tahun 2022 yang terakhir kemarin itu bahwa ada selisih dari pendapatan dari dua blok ini. Artinya bahwa dari blok yang diprakarsai oleh G7 atau G7 itu mengalami satu penurunan dibanding dari BRIC, yang mana pendapatan tahun-tahun sebelumnya track recordnya adalah sangat besar dan menciptakan daya tarik dari negara-negara lain untuk bergabung. Namun kali ini pendapatan BRIC lebih unggul 0,9 dibanding G7, ya kan? Artinya tahun itu ditulis bahwa 21,5 miliar pendapatannya, jadi komoditas-komoditas yang beredar di negara-negara tersebut, ya kan? Jual beli itu, sementara di BRIC ya 22,4 miliar yang dihasilkan. Nah, ini tentu artinya cukup bagus ya kan, melawan satu supremasi yang selama ini kurang lebih sudah lumayan ya, hampir 20 tahunan ya. 20 tahun lebih ya ini G7 ini ya mereka. Sekarang diungguli oleh negara ya gabungan dari negara-negara yang melawan dari kedikdayaan dari dolar itu sendiri, karena sejauh ini sampai sekarang meskipun dolar bukan nilai tukar yang paling tinggi di antara mata uang yang lain, tapi selalu menjadi patokan. Ya kan? Ketika krisis turun, lagi krisis, maka dolar itu juga ikut turun. Artinya ini kan ada satu controlling gitu loh. Kenapa harus pakai dolar sementara negara yang tergabung di dalam G7 itu kan bukan semua menggunakan dolar matanya kan. Tapi berbeda dengan negara BRIC ini yang berusaha untuk menciptakan satu sistem baru bahwasanya menjadi nilai tukar yang sama, ya kan. Tidak menggunakan dolar, meninggalkan dolar justru kan. Artinya mungkin semua negara sudah mulai muak karena bukan cuma masalah ekonomi atau
masalah sesuatu yang menghasilkan pada tataran keuangan, kekayaan dari satu negara tertentu, khususnya apalagi negara-negara yang tidak dianggap sebagai negara maju, kan seperti itu. Mungkin sudah mulai muak negara-negara bahwasannya ada satu campur tangan yang begitu kuat daripada keberadaan Amerika ini sendiri, ya kan? Karena negara G7 ini kan Kanada, Amerika, Perancis, Jerman, Inggris, Jepang, ya, dan satu lagi Italia, yang mana negara-negara yang kita sudah tahu yang awalnya adalah negara-negara imperialis, negara-negara yang awal mula daripada penjajahan ini kan bermutasi, ya kan? Cuman berbicara pada satu sektor ekonomi yang awal mulanya hanya cuman bicara acara api unggun, tapi kemudian menjadi lembaga yang formal. Cuman yang anehnya lagi bahwa di dalam itu ada Uni Eropa, yang lagi-lagi di situ juga Italia juga masuk, Inggris juga masuk, ya kan? Jadi lucu, G7 plus Uni Eropa. Yang mana artinya di antara sejarah ini kan di tahun 98 itu ketika upaya pendekatan Amerika, ya kan, dengan Rusia, ya kan, melalui G7 ini berhasil. Artinya berhasil mengajak Rusia untuk gabung ketika itu. Cuman nasnya di tahun 2004, 6 tahun keikutsertaan Rusia, karena itu dirubah jadi G8 setelah G7 itu kan. Karena ada pencaplokan di daerah Crimea yang dianggap itu adalah ilegal, akhirnya mengeluarkan satu peraturan baru dan dikeluarkanlah Rusia dari keanggotaan. Artinya kan sebetulnya ini agak apa ya, kalau kita melihat ada hal yang sangat janggal ya. Karena melihat tadi bahwasannya Rusia termasuk negara paling maju di antara negara-negara yang lain juga dimasuk direkrut, ya kan. Sementara Cina adalah salah satu kekuatan yang besar juga, nggak kalah, ya kan. Namun alasannya tidak diambil, kenapa? Karena dianggap sebagai meskipun besar, maju, tapi kalau dihitung per kapita adalah negara dengan penghasilan terendah. Ya seperti itu. Dicari aja. Dicari bagaimana menjadi, bukan melihat bagaimana potensi daripada negara tersebut, termasuk ya negara kita yang ada di Indonesia. Kalau kita ngelihat dari hasil bumi ini, negara-negara dunia yang ada di dunia ini sangat tertarik dengan Indonesia. Salah satunya contoh Jerman. Jerman dengan penduduk yang tidak besar, tidak banyak, tapi dia bisa maju sedemikian dan menghasilkan banyak keuntungan bagi negaranya. Ternyata apa? Ada produk-produk yang memang khusus untuk dibuat dan dipasarkan di Indonesia. Kenapa? Karena dia melihat bahwasannya potensi dari masyarakat Indonesia sangat luas dengan harga yang mungkin cukup dijangkau oleh masyarakat Indonesia yang tidak terlalu mahal, itu bisa meraup banyak keuntungan, meraup banyak satu pendapatan negara yang sangat besar. Nah, artinya kan Indonesia ini akan memiliki satu daya jual, sehingga tentunya ya karena kita juga rakyat Indonesia kan melihat, nggak heran kalau sekiranya banyak negara atau blok-blok tadi ya menawarkan keikutsertaan terhadap Indonesia untuk bergabung, karena tentu akan membawa satu penyeimbang kekuatan yang baru, karena Indonesia itu juga cukup diperhitungkan di BRIC gitu kan. Nah, meskipun artinya kita ngelihat di negara-negara lain sudah tidak banyak berpikir ya, kalau Saudi sudah jelas artinya sudah banyak dirugikan oleh Amerika ya. Jadi afiliasi-afiliasi yang terbangun selama ini, termasuk salah satunya kaitannya mungkin dengan konfrontasi ya yang ada di Yaman, kemudian akhirnya tersangkut dengan Israel dan lain sebagainya, itu sebetulnya kan perkawanan antara Saudi dengan Amerika di kancah ekonomi, sebetulnya kan itu, cuman akhirnya merembet kemana-mana, dipakai untuk spionase ya, perang ketika urusannya sama Iran, sebetulnya kan gitu. Artinya Saudi itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah dengan Iran, cuman tegang dikarenakan apa? Karena Amerika. Ya, karena sistem kepemerintahan yang dirubah dari Shah ke Imam Khomeini, ya kemudian karena tidak bisa langsung mencaplok, maka akan diadu antara ideologi yang berbeda ini, yang satu berpaham Wahabi, yang satu adalah Syiah kan gitu. Itu yang selalu dikemukakan sehingga kemudian memanas. Padahal sebetulnya bagian daripada spionase. Namun ternyata ketika BRIC ini ya kan, keanggotaan BRIC ini yang dipelopori juga adalah salah satu China, berusaha bisa mendamaikan antara Iran dengan Saudi ini, justru akhirnya bisa membawa satu perubahan iklim ya kan. Artinya Saudi dengan kekayaan minyaknya, Iran juga negara dengan kekayaan yang minyak yang cukup melimpah sekali, apalagi embargo yang cukup lama, jadi otomatis bisa dipastikan bahwa cadangan minyak yang ada di Iran ini sangat melimpah dibanding negara-negara yang lain, sehingga akan sangat strategis, meskipun wacana-wacana salah satunya yang disampaikan oleh Saudi adalah sekian tahun ke depan akan meninggalkan minyak, padahal negara kaya minyak akan meninggalkan minyak. Karena apa? Karena tidak bisa bergantung. Nah, ini adalah salah satu yang yang patut kita lihat, juga perlu kita analisa terkait masalah
hal-hal yang apa namanya tadi antum sampaikan, ada udang di balik batu, artinya kan kenapa gitu negara-negara yang dulunya sama Amerika bahkan bermitra ya kan kok justru ikut, kenapa Indonesia sampai kapan gitu loh ya kan, padahal kalau kita ngeliat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di luar sana ini adalah komoditas yang sangat menggiurkan Indonesia, brand Indonesia. Artinya bukan cuma masalah menggiurkan, tapi kita potensi bukan cuma daya beli, tapi kita juga bisa menawarkan pasar timbal balik yang sangat bagus. Dan tentu akan membawa satu perubahan yang sangat signifikan terhadap kita. Apalagi Indonesia rata-rata semua barang adalah barang luar. Hampir jarang ya produknya kita sendiri. Kecuali paling seperti batik yang antum pakai, ini kan Indonesia ya. Tapi rata-rata hatta gunting kuku aja made in China. Nah, iya. Memang logikanya kan seharusnya ya logis ketika Indonesia bergabung dalam BRICS, tidak logis ketika Indonesia menolak. Itu nggak logis memang. Salah satu yang menarik Bang De di sini beberapa kali disebutkan ya bahwa Indonesia ini gabung dalam OECD ini supaya bisa jadi negara maju dan sebagainya. Ada sebuah obsesi dengan istilah negara maju ini. Selama ini kalau kita bicara negara maju itu yang muncul ya G7 ini, Eropa. Nggak tahu apakah memang terbentuk ya dalam pemikiran orang itu ya yang namanya negara maju ya itulah negara-negara Eropa ini dan sebagainya. Mungkin memang orang kalau jalan-jalan tuh ke Eropa Bang De, nggak ke Cina, jadi nggak tahu gimana tuh Shanghai, gimana tuh Beijingnya. Tapi ya itu ada sebuah obsesi sepertinya. Nah, apa sih mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita negara maju itu yang seperti apa dan apakah memang orientasi kepada negara-negara Barat Eropa? Apakah mereka ini negara maju yang mana kita berorientasi kepada negara-negara seperti ini supaya menjadi salah satu negara maju? Ya, artinya sekarang kita hidup dalam sebuah alam modern yang didefinisikan oleh Amerika dan kawan-kawan. Mau nggak mau ini sudah sejak awal karena penguasaan media ya, propaganda dan sebagainya sudah semakin masif dan puluhan tahun, dan sehingga terbangunlah satu definisi, suatu standar. Oh gini loh yang namanya maju, Amerika lah, maka istilah American Dream ya gitu ya. Nah yang kemudian ini menjadi lembaga-lembaga, Bang Jen. Ya dibangun lewat lembaga-lembaga, termasuk tadi yang dikatakan oleh Syed Abbas tadi ada G7. Untuk dijadikan sebuah prototipe negara-negara maju, termasuk OECD tadi. Ini loh, akhirnya kita berada yang disebut berada di bawah hegemoni itu bukan hanya masalah sumber daya alam, tapi sumber daya intelektual juga. Jadi kemampuan berpikir kita ini dibuat lumpuh dan sepenuhnya di bawah setirannya mereka. Ada istilahnya Noam Chomsky itu kan manufacturing conscience itu ya, jadi merakit kesadaran. Nah yang dilakukan oleh Amerika ini bagaimana merakit kesadaran global, dan itu sudah berhasil dengan menunjukkan standar-standar. Tapi yang menariknya sebenarnya apa yang disebut maju di Amerika dan Barat itu kecil sebenarnya. Itu faktor apa? Sains. Sementara manusia ini multidimensi. Nah, bagaimana menzoom itu menjadi segala-galanya, itu loh problem Amerika ya kan. Jadi tadi ya gunting kuku keren tuh Amerika, itu di zoom sama mereka sehingga orang nggak kelihatan kecuali yang buatan Amerika gitu. Nah, cara-cara membangun kesadaran ini yang selama ini dilakukan, sehingga saya pikir mungkin Pak Jokowi nggak bisa terlalu frontal ya. Karena memang situasinya sangat kompleks di sekeliling beliau, kita paham itu. Tapi beberapa langkahnya sangat cerdik menurut saya. Dan terobosan-terobosannya cukup memberikan harapan. Artinya kenapa kemudian keluar ide ini, kan saya tadi lebih yakin begitu ya. Beliau akan turun, dan ini sebuah pesan kepada pihak itu, karena tekanan pasti. Artinya ini Amerika ini kan menghalalkan segala cara ya. Sementara Pak Jokowi ini membawa 270 juta rakyat Indonesia. Ini harus dipikirkan juga oleh beliau. Sehingga bagaimana berpikir strategis, win-win solution lah. Supaya nanti Amerika nggak terlalu ganas, ya oke lah. Ya udah kita minta bantuan. Tapi ini 3 tahun, berarti kan pemerintahan selanjutnya nanti akan memblokade itu. Itu mungkin. Ya memang kita berharap ya seperti itu. Memang rencana gabung BRICS ini saya rasa
bukan sesuatu yang memang sudah ditutup atau sudah batal ya, mungkin ditunda untuk sementara waktu sampai mungkin mereda ya. Karena kalau kita lihat dalam perkembangan beberapa pekan ini ya, seperti yang kita bicarakan pada episode sebelumnya, bagaimana pernyataan dari Kementerian Pertahanan Amerika yang mengeluarkan pernyataan bohong yang kemudian dibantah oleh Pak Prabowo, kemudian sebelumnya Indonesia ditekan, ya, itu jelas ya, ditekan untuk menghabiskan 22 miliar dolar untuk belanja pesawat Rafale dan F-15. Jadi pemerintah kita ini bukan pemerintah yang asing terhadap tekanannya dari Amerika. Jadi saya rasa Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya ini sangat sadar tentang bagaimana sebenarnya kejahatannya Amerika. Ini saya rasa yakin lah ya, saya bukan karena kita memang berorientasi kepada sana, tapi memang ada tekanan yang besar ya, termasuk ya dari masalah pesawat itu, kemudian masalah ini sekarang ini saling terkait ya satu sama lain. Jadi ini dalam satu framework besar tekanannya Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia yang besar sekarang ini ya. Memang Pak Jokowi sudah di akhir masa jabatannya, Biden juga di akhir masa jabatannya. Mungkin Presiden Biden juga mengejar pencapaian sesuatu ya, termasuk salah satunya normalisasi Saudi dengan Israel. Sebelum itu kita coba lihat beberapa kawan-kawan yang sudah meramaikan live chat ini. Ada Faiz Alatas dari Palembang, ada Resisten, ada Salam Farmonde 313, Rustandi Muhammad, kemudian ada Merah Putih, Alibaba Phone, dan Atos Alatos ya. Jadi kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu tentang maju mundurnya normalisasi Arab Saudi dengan rezim Zionis Israel. Coba kita lihat beritanya. Berikutnya ya. Yang Saudi. Oke ya. Nah ini dari Middle East Monitor, bisa nggak kita terjemahkan halamannya? Oke. Normalisasi antara Arab Saudi dan Israel adalah pengkhianatan terhadap Palestina, kata Raisi, yaitu Presiden Republik Islam Iran Ibrahim Raisi ya. Coba kita ke bawah. 21 September. Jadi berita kemarin. Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel akan menjadi pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, kata Presiden Iran Ibrahim Raisi pada hari Rabu. Pernyataan itu disampaikan Raisi saat konferensi pers di sela-sela sidang umum PBB di New York. Ketika ditanya tentang normalisasi antara Arab Saudi dan negara pendudukan, Presiden Iran memulai jawabannya dengan menyebut baik pemulihan hubungan antara Teheran dan Riyadh baru-baru ini dan menekankan bahwa hubungan Iran dengan Arab Saudi sedang berkembang. Pemulihan hubungan terjadi setelah mediasi oleh Tiongkok awal tahun ini. Inisiasi hubungan antara rezim Zionis dan negara manapun di kawasan, jika bertujuan untuk memberikan keamanan bagi rezim Zionis, tentu tidak akan berhasil. Maksudnya rezim Zionis mau berkawan sama siapapun di kawasan tidak akan membawa keamanan bagi dirinya ya. Kami percaya bahwa hubungan antara negara regional dan rezim Zionis adalah sebuah tikaman dari belakang bagi rakyat Palestina dan perlawanan rakyat Palestina. Sementara itu, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengatakan kepada Fox News bahwa kerajaan tersebut semakin dekat setiap hari untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataannya muncul saat Presiden Joe Biden sedang berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang hubungan Arab Saudi dan Israel. Biden dan Netanyahu telah berjanji untuk berupaya mewujudkan normalisasi Israel-Saudi. Dalam wawancaranya, bin Salman menegaskan bahwa negosiasi sedang berlangsung antara negaranya dan Israel. Jadi mereka berunding nih dua nih. Sambil menekankan bahwa bagi kami masalah Palestina sangat penting. Kita perlu menyelesaikan bagian itu. Namun demikian, sang pangeran menyatakan harapannya bahwa negosiasi ini akan mencapai titik yang akan meringankan kehidupan rakyat Palestina dan menjadikan Israel sebagai pemain di Timur Tengah. Oke, kita kembali sejenak ke studio. Jadi, sebelum pernyataan ini, kita mendengar memang
kabar bahwa Arab Saudi ini menutup pintu terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel. Tapi kemudian Muhammad bin Salman berkata seperti ini, normalisasi dengan Israel semakin dekat setiap hari. Nah, mungkin kita perlu menelusuri lebih lanjut terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Salman itu mungkin dalam berita berikutnya. Tapi sebagai reaksi awal antum bagaimana, Said Muhammad? Jadi sepertinya dorongan normalisasi ini terus berjalan bahkan setelah Donald Trump. Sepertinya normalisasi dengan Arab Saudi ini menjadi salah satu mahkota besar bagi rezim Zionis yang terus didorong oleh rezim Netanyahu yang sedang menghadapi banyak kesulitan di dalam negeri-negeriannya. Kemudian masih sibuk dengan seperti ini mungkin untuk mengalihkan perhatian. Bagaimana analisa antum, Said Muhammad? Nah, jadi kan sebetulnya kan mengacu pada perjanjian yang terbaru itu adalah perjanjian dari mereka yang disebut dengan perjanjian Abraham. Artinya seperti itu. Yang terbaru artinya ketika sebelum masa Biden yaitu di Donald Trump ada satu perjanjian yang dikemukakan dan kemudian berhasil merekrut 3 negara. Ya, di antaranya waktu itu Bahrain, Uni Emirat, dan kemudian ditutup dengan Maroko kan gitu. Nah, kalimat perjanjian Abraham ini kan tidak ujuk-ujuk atau tidak kemudian tahu-tahu muncul, ya kan? Artinya ini sudah ada embrionya sebelumnya. Artinya bahwa negara-negara yang diproyeksikan yang menjadi sekutu sebelumnya, ya partner, negara-negara yang berkawan atau setidaknya tidak memiliki reaksi yang kuat terkait masalah isu-isu Palestina, itu sudah memiliki satu perjalanan diplomatik ya yang informal di bawah meja. Ya, bahasanya itu adalah berunding di bawah meja, bukan berunding di atas meja. Nah, hal ini terbuka seiring berjalannya waktu. Nah, namun ada negara-negara yang masih malu-malu. Sebut saja misalnya pada waktu itu Oman ya. Oman termasuk dia menormalisasi hubungan tapi tidak secara terang-terangan ya kan. Ya, atau mungkin yang sangat panjang artinya yang seolah-olah seperti musuh padahal kawan, Turki misalnya kan. Artinya hubungan itu sudah berjalan lama, bukan baru. Memang tidak ada hubungan diplomatik secara formal seperti kedubesnya mereka tidak mengakui, tapi jual beli itu ada. Atau salah satunya ketika dikutip beberapa tahun yang lalu saya baca itu ada satu wartawan yang dia menyaksikan adanya satu investor besar dari Arab Saudi yang berada di Israel gitu kan, artinya juga turut ya kan melakukan satu hubungan kerjasama meskipun tidak dalam bentuk negara yang sangat formal, tapi saudagar-saudagarnya, taipan-taipannya, bisnisnya, bisnismen-bisnismennya itu mereka sudah melakukan satu kerja-kerja yang sifatnya itu adalah mengakui, artinya kan ibaratnya secara bahasa kita bisa katakan ketika dia menerima keberadaan Israel berarti mengakui, terlepas hubungannya adalah hubungan yang formal diplomatik antar negara atau bagaimana secara individu, tapi dia menerima kan ibaratnya seperti itu. Nah, namun memang saya tidak meyakini ini saya pribadi bahwa apa yang diambil langkahnya oleh Saudi murni karena betul-betul kesadaran mereka terkait masalah isu HAM yang ada di Palestina. Karena sejauh perkembangan ini bahwa yang menjadi penghambat itu adalah terkait masalah two state solution. Ya kan, artinya Saudi akan melakukan normalisasi apabila kemerdekaan Palestina diberikan dan diakui. Namun kemerdekaan Palestina ini dengan tanda kutip, apakah yang diberikan itu sejauh seperti yang diinginkan Israel sekarang, yaitu pemerintahan yang dibentuk oleh Israel itu sendiri, orang-orang yang dikehendaki dan dibesarkan oleh Israel itu sendiri untuk berada di pemerintahan, sehingga apa? Dapat lebih mampu mengontrol mukawamah atau para kaum jihadis yang sejati ini yang berada di Palestina itu, ya kan? Apakah dalam kacamata ini atau betul-betul dalam artian yang sebenarnya artinya bisa menjaga hak yang diharapkan, ya, yang diwacanakan, ya, meskipun itu mungkin kita sudah sangat meragukan sekali karena keberadaan Israel sendiri dengan semua normalisasinya ini semakin mengukuhkan bahwasanya dunia itu sebetulnya menolak mereka. Dia kan minta dilegitimate. Iya. Normalisasi kan intinya begitu, dia tidak diakui sudah secara alamiahnya. Terlebih semakin menyakitkan bahwasanya kemarin ketika Iran menghadiri di forum PBB yang ada di New York, perwakilan dari Israel diusir. Iya. Ini kan sebetulnya meskipun nanti di tengah-tengah forum mereka yang didominasi oleh rekan-rekan mereka negara-negara yang
yang berada di balik maklarnya, yaitu Amerika tadi, maklar normalisasi tadi itu, ya kan? Tapi setidaknya pun dia diusir, tidak diterima, ya kan? Kemudian belum lagi ketika konteks pembicaraan terkait apa, tahu-tahu nyinggung masalah Palestina, tahu-tahu yang kena adalah perwakilan dari Israel, kan gitu. Itu bukan sekali dua kali, itu baru kemarin, masih belum lama. Nah, artinya bahwa kita akan mengambil satu kesimpulan sejauh ini adalah positif, gitu ya. Kita melihat bahwa Saudi, perkembangan hubungan setelah damai, gencatan senjata dalam tanda kutip, bukan perang secara militer dengan Iran, ya kan, perang-perang menggunakan biasnya itu, nah, memberikan satu dampak yang sangat positif terkait masalah Palestina. Setidaknya akan jengkel karena tadi yang di awal saya singgung, Israel sudah sangat pede sekali bahwasanya Saudi akan normalisasi hubungan. Kenapa? Karena sebelumnya di bawah meja sudah seolah-olah sebagai negara yang sangat mendukung, karena slogannya kan negara Arab yang dulunya memusuhi dan memerangi, tapi sekarang berbalik. Contoh seperti Mesir, Yordan, ya kan, kemudian Bahrain, Uni Emirat yang baru-baru, dan Maroko. 5 negara ini sudah masuk dalam kategori normalisasi yang menekan kontrak di New York, kan gitu kan, dengan perjanjian Abraham, yang mana bahwasanya perjanjian Abraham ini kenapa menggunakan kalimat Abraham, karena dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Nabi persatuan. Jadi lucu sekali kan, ibaratnya gitu, yang menyatukan agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam, seolah-olah nggak ada apa-apa, kan gitu. Ini coba mengalihkan pemahaman dari fakta, ya kan. Jadi memahami bahwasannya bukan yang esensi terkait masalah apa yang terjadi, ya kan, seolah-olah orang dihipno ke sini, sementara pada faktanya itu adalah hal yang sangat buruk. Dan apabila Israel ini betul-betul diakui dan dinormalisasi, maka justru akan mendatangkan banyak sekali dampak yang buruk bagi semua negara, ya kan. Kalau bahasanya Dr. Ibrahim kemarin, bahwa selagi Israel masih ada, kita nggak akan pernah melihat kebahagiaan di dunia. Dia nggak bicara untuk masalah Palestina, di dunia ini nggak akan pernah bahagia. Ini sudah terindikasi, sudah sangat jelas sekali, ya kan. Iya. Bunda, kalau kita lihat tentang wacana normalisasi ini antara Arab Saudi dengan Israel, ini memang indikasi kuatnya ini nggak ada urusannya dengan Palestina, ya, dan juga mungkin nggak ada urusannya dengan rezim Zionis Israel, ya, lebih kepada Arab Saudi dengan kemudian hubungannya dengan Amerika Serikat, lebih kepada itu, ya, karena memang yang begitu getol mendorongnya itu adalah Joe Biden, bukannya Netanyahu atau bin Salman, yang mana kita mendengar kabar bahwa Netanyahu itu udah 3 kali ke Arab Saudi, ya, dan kemudian penerbangan Israel itu sudah bisa lewat langit Arab Saudi. Banyak sekali kaitan dengan hubungan antara rezim Zionis Israel dengan Arab Saudi ini. Sebenarnya secara de facto itu sudah terjadi, itu normalisasi. Kemudian yang dikejar sekarang hanyalah formalisasi, yang menjadi salah satu mahkotanya Presiden Joe Biden. Bagaimana, Tantun? Iya, artinya memang kan sudah dari awal normalisasi itu bukan agendanya Zionis, tapi agenda Amerika. Kenapa? Karena memang mereka ini menyokong Zionis, dan ada kepentingan lain yang lebih strategis, yaitu mengepung Iran, mengisolasi Iran. Karena kita sudah tahu lah, ini sudah jadi rahasia global, bahwa Asia Barat ini, Iran sudah menjadi mercusuar, sudah menjadi benteng, sudah menjadi poros, yang justru menjadikan hegemoni Amerika pertama kali dalam sejarah itu rubuh di sana. Coba di mana? Di Kuba, Amerika Selatan. Ya kan, gagal dengan runtuhnya Uni Soviet. Akhirnya krisis rudal di Kuba itu selesai kan isunya kan. Ditarikin lah rudal-rudal itu. Cina baru sekarang. Harus diakui kemunculan kekuatan Cina itu muncul setelah jauh revolusi terjadi, ya, Iran. Dan Iran bertahan dari semua aniaya dari Amerika. Artinya memang proyek pertama keruntuhan hegemoni itu di Asia Barat. Sehingga mereka dengan tergopoh-gopoh berusaha untuk membangun puing-puing itu lagi gitu loh, Bang Zed. Yang sudah rusak, tapi mereka lupa bahwa Iran sudah punya pengaruh yang besar di sana.
Dan itu diakui sendiri kok oleh para analisnya Barat sendiri kan. Bagaimana apa sih istilahnya bulan sabit Iran kan gitu ya. Dan Shia aggression. Cuman bagaimana memanipulasi pengaruh itu menjadi sesuatu provokasi. Gitu loh. Jadi dari fakta itu mereka rubah menjadi sebuah provokasi. Akhirnya pengaruh Iran yang positif menjadi mengerikan, yaitu sektarianisme, penyebaran Syiah. Nah, itulah yang kemudian berkembang kan. Nah, yang jadinya adalah jangan sampai ini pun pelajaran buat Amerika gitulah kalau kita sebut. Terbukti di Eropa runtuh. Runtuh oleh siapa? Oleh Rusia. Asia Timur runtuh oleh Cina. Ya, sampai harus dipindahkan tuh pabrik semikonduktor dari Taiwan kan gitu. Nah, Indonesia ini kunci terakhir yang berhadapan langsung dengan Pasifik ya. Nah, ini yang mereka jaga betul. Dan kita tahu lah ya, orang-orang kita seperti Pak Jokowi itu cukup cerdik lah tadi ya, kita sudah bahas ya. Tapi di sini bahwa mereka berusaha untuk membangun puing-puing tadi untuk start adalah tetap dengan mempertahankan eksistensi rezim Zionis. Kembali ke Saudi, inilah juga Saudi ini kan kita sudah pernah bahas, dia memang apa namanya tidak pernah revolusioner ya. Perubahannya lebih didasari oleh kepentingan. Kenapa Iran dulu? Kan gitu, sebenarnya ada dua pilihan kan dalam kisruh kemarin kan. Apakah mau Zionis dulu atau Iran dulu kan gitu. Dikarenakan ada gangguan-gangguan politik maupun alam, membuat mereka dengan cepat pindah ke bahteranya Iran. Ya kan, karena kalau mereka ke Zionis dulu, mereka akan jadi bemper. Artinya, mereka kalaupun terjadi perang, itu yang pertama kali hancur Saudi. Ya kan, nggak bisa berat. Test case-nya dari mana? Dari Yaman. Yaman sudah memporak-porandakan segitu negara yang baru terbangun ya. Apalagi Iran dengan kekuatannya. Nah ini yang membuat mereka berhitung. Iran dulu deh. Sekaligus mau ngamanin Yaman. Kan gitu ya. Dan terbukti beberapa hari lalu delegasi militernya ketemu sama MBS. Dan alhamdulillah kita senang ya. Artinya sesama muslimin apa itu berdamai itu senang. Tapi tetap di balik itu kan Saudi punya kepentingan sendiri. Apakah sah? Sejauh tidak menyangkut Zionis, sah. Kecuali menyangkut Zionis, ini jadi masalah. Itu aja mungkin Bang Zed. Baik, oke. Oke, coba kita lihat berita berikutnya. Nah, ini memang yang muncul ya beberapa hari yang lalu sebelum pernyataan MBS itu ya, jadi yang menimbulkan kesan maju mundur itu saja. Jadi sepertinya Arab Saudi ini menutup pintu terhadap normalisasi dengan rezim Zionis Israel dengan tindakan-tindakan seperti ini yang kemudian MBS malah bilang kita semakin dekat menuju normalisasi. Ini di Quds News Network, Saudi Arabia's adaptation of an updated official map that includes Palestine and leaves out Israel has caused anger among Israelis. Jadi ini kapan ini mau tweetnya bisa di bawah nggak ada tanggalnya nggak? Oke, 20 September hanya 2 hari yang lalu. Jadi di Arab Saudi ini merilis peta baru, peta negara yang baru, dan di situ tidak ada Israelnya. Yang tertulis adalah Palestina. Untuk bisa nggak kita zoom? Ya, nah di situ. Ya oke. Nah, saya di zoom nggak gitu di bagian atasnya. Oke. Bagian Palestina sebelah kiri. Nah, itu. Ya, jadi di peta negaranya, peta resmi Arab Saudi itu seluruh wilayah di situ tuh adalah Palestina, tidak ada Israelnya di situ. Jadi Arab Saudi tidak mengakui Israel di petanya. Kalau di mulutnya Mohammed bin Salman mengakui, tapi di petanya tidak mengakui. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, Amerika Serikat dan Arab Saudi membahas fakta keamanan di tengah dorongan normalisasi dengan Israel. Jadi ini berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi Bang De, bahwa urusan normalisasi ini adalah urusan Amerika. Jadi ini adalah salah satu dorongan di balik normalisasi dengan rezim Zionis Israel ini, yaitu fakta keamanan ini. Apa katanya? Para pejabat Amerika Serikat dan Arab Saudi dilaporkan sedang mendiskusikan persyaratan
perjanjian keamanan yang mirip dengan perjanjian dengan sekutu Washington di Asia Timur, yang dipandang sebagai insentif bagi kerajaan tersebut untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Israel. Jadi itulah ya, memberikan insentif. Tentunya kalau di Arab Saudi itu insentifnya nggak mungkin uang, karena mereka banyak uangnya. Malah beli barang. Mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, New York Times melaporkan pada hari Selasa bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang membahas rincian perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi yang akan terlihat seperti perjanjian militer Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan. Dan kita tahu bagaimana akibatnya dari perjanjian pertahanan ini ya. Kalau orang pintar pasti nggak mau. Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Arab Saudi secara umum berjanji untuk memberikan dukungan militer jika negara lain diserang di wilayah tersebut atau di wilayah Saudi. Kita kalau melihat perjanjian militer Amerika dengan Jepang ya, pemirsa, kita nggak pernah banyak dengar ya tentara Jepang itu seperti apa sih, tentara Korea itu seperti apa sih, tapi tentara Amerika Itu BTS itu mungkin Bang. Army ya. BTS Army. Nah itulah karena perjanjian militer Amerika Serikat itu ya yang membuat militer dari kedua negara ini menjadi tidak punya gigi, tidak punya taring. Yang ada adalah Amerika Serikat yang di situ, yang kemudian melakukan pelecehan seksual dengan perempuan-perempuan di sana. Dan ini banyak kasusnya terjadi di Jepang dan di Korea Selatan. Sampai sekarang itu pun terjadi. Dan ini kalau Arab Saudi ini pintar, mereka akan menolak yang seperti ini. Tapi coba kita lanjutkan. Lagi di situ. Nah, langkah ini merupakan inti dari diplomasi berisiko tinggi yang dilakukan Presiden Biden untuk membuat kerajaan menormalisasi hubungan dengan Israel. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian di Asia Timur dianggap sebagai salah satu perjanjian terkuat yang dimiliki Amerika Serikat di luar perjanjian-perjanjian Eropa, dan bahwa diskusi untuk mencontoh perjanjian tersebut belum pernah dilaporkan sejauh ini. Dalam mungkin singkatnya, agar menjadi klien Amerika Serikat. Udah itu. Negara bonekanya lah. Apalagi Eropa, selain Eropa, Asia Timur, Korea Selatan dan Jepang itu negara yang tidak punya kemandirian. Ia menambahkan bahwa putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman telah meminta Washington untuk membantu Riyadh mengembangkan program nuklir sipil. Ya, mungkin masih malu-malu kucing ya, Bang De, mau minta tolong sama Iran itu ya pelan-pelan gitu ya. Satu-satu. Menurut laporan, Amerika Serikat saat ini memiliki kurang dari 2.700 tentara di Arab Saudi. Jadi sebenarnya sudah banyak berkurang. Namun menurut laporan tersebut, saat ini tidak ada diskusi serius mengenai penempatan pasukan Amerika dalam jumlah besar di Arab Saudi berdasarkan perjanjian baru. Perjanjian militer apapun dengan kerajaan Arab Saudi akan memerlukan dukungan dari 2/3 dari 100 anggota Senat Amerika Serikat, yang tampaknya memerlukan hal yang sulit karena badan legislatif terpecah secara merata antara dua partai politik besar Amerika Serikat. Beberapa anggota parlemen senior Amerika, termasuk para petinggi Demokrat, memandang pemerintah Saudi dan Pangeran Muhammad sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan dan tidak terlalu peduli dengan kepentingan Amerika Serikat atau hak asasi manusia. Klop. Amerika Serikat pun tidak peduli dengan kepentingan Amerika Serikat dan hak asasi manusia. Dia juga mengatakan bahwa kesepakatan perjanjian keamanan akan berkontribusi pada meredakan ketegangan Arab Saudi dan juga memiliki signifikasi geopolitik bagi Washington. Oke, kita kembali sejenak ke studio. Baik, saya Muhammad. Keamanan Amerika Serikat, apakah kira-kira Amerika Serikat memang bisa memiliki insentif yang cukup ya, bisa memberi insentif yang cukup bagi Arab Saudi kira-kira dalam memberikan keamanan bagi Arab Saudi? Apa sih yang ditakutkan oleh Arab Saudi yang sehingga mereka mau menjadi seperti Korea dan Jepang? Kira-kira dorongan seperti itu berhasil nggak kira-kira untuk menarik kembali Arab Saudi dalam lingkarannya Amerika Serikat? Ya, ini adalah omong kosong yang sudah difahami secara maklum oleh setiap negara-negara yang bekerja sama dengan Amerika. Gak pernah ada ceritanya Amerika bisa menjamin keamanan negara lain. Yang ada justru konflik. Ya, kalau kita lihat hal yang paling baru adalah perang yang kurang lebih berjalan masuk tahun ke-8 ya, antara Yaman dengan Saudi sebelum gencatan senjata kemarin. Artinya yang paling banyak berperan dalam perang itu adalah Amerika. Bukan cuma masalah tentaranya, tapi adalah persenjataan, perlengkapan, fasilitas, sama sarana-sarana yang digunakan perang untuk membunuh saudara sesama muslimnya. Itu adalah
dari Amerika, buatan Amerika semua, ya. Yang dimaksud adalah keamanan, stabilitas keamanan ini adalah keamanan siapa bagi siapa? Bagi Amerika kah karena dia bisa menjual atau bisa mempertahankan keberlangsungan perdagangan dari segi militer dia dengan Arab Saudi atau bagaimana, ya kan? Nah, sementara kalau kita melihat kalimat keamanan itu adalah jaminan menjaga kehidupan, bukan tidak perang kan gitu. Artinya betul-betul artinya menjaga meskipun adalah nyawa yang mungkin adalah sekedar hewan yang dia juga berhak hidup, ya kan. Namun faktanya sekarang dari tahun ke tahun sejarah bahkan termasuk Jepang itu kan yang kalau kita belajar di SD adalah bom antara di Nagasaki dengan Hiroshima sampai sekarang sebetulnya adalah satu hal yang memalukan bagi Jepang ketika berusaha untuk kembali merekonsiliasi hubungan dengan Amerika bukan dalam satu kesetaraan partner tapi di bawah kan gitu. Di bawah Amerika, ya kan? Nah, ini adalah fakta bahwa Amerika tidak sedang menjaga keamanan, tapi dalam tanda kutip kalau kamu mau tidak saya serang, tidak saya ganggu, ya ikut apa kata saya. Berarti negatif maknanya. Nah, maknanya adalah negatif, apalagi artinya kan ketika kita berbicara tadi yang diberitakan barusan tadi 2.700 tentara Amerika, buat apa? Saudi ini kerajaan kan ibaratnya begitu. Sementara tidak bisa kita alihkan ya kan bahwa kekecewaan Saudi yang sangat berat sekali dalam bermitra dengan Amerika adalah tidak bisa mendapatkan kemenangan terhadap rakyat Yaman yang notabene-nya dipandang miskin, ya kan, yang notabene-nya bahwasanya pasukan bersarung, ya kan, army-arminya juga tidak sekeren Amerika, ya kan, yang mereka dengan persenjataan lengkap, ya kan. Faktanya ini adalah satu hal yang nggak bisa dihindarkan, pahit sekali buat Saudi, sudah rugi kemudian. Kayak gini, maling. Kamu mau saya maling, mau aman nggak dari maling saya? Gitu ya. Maka merah sama saya. Gangster. Artinya seperti itu. Ini keamanan yang sangat sangat ambigu sekali gitu loh. Yang mungkin yang bisa menafsirkan keamanannya Amerika kan gitu. Ya kan? Masalahnya ya itu kalau mau aman ya nggak ada Amerika. Selesai kan gitu. Polisi yang mengamankan malingnya sendiri. Nggak boleh orang merusak urusannya dia. Iya, jadi coba kita lihat yang berikutnya itu ada tweet ya kalau nggak salah ya, Maya. Nah ini ya, dari as the US pushes for Israeli-Saudi normalization, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud said on Monday in remarks to state TV that there's no solution without an independent Palestinian state. Jadi ini kembali kepada yang apa yang disebut tadi bahwa tidak ada normalisasi tanpa kemerdekaan atau pengakuan terhadap negara Palestina. Coba kita lihat tab berikutnya. Nah ini dari Poros Perlawanan, langkah individualis Netanyahu soal normalisasi Tel Aviv Riyadh bikin gusar otoritas keamanan Israel. Nah jadi ini kita lihat coba dari sudut pandang Zionisnya ya, di dalam internal rezim Zionis. Jadi ketika rezim Zionis ini menghadapi masalah yang besar, ini Netanyahu malah kesana kemari urusan normalisasi dengan Arab Saudi. Kanal 12 Israel melaporkan bahwa forum-forum keamanan rezim Zionis mencemaskan pembicaraan Benjamin Netanyahu dengan Joe Biden di New York terkait normalisasi hubungan dengan Saudi. Mereka cemas lantaran tidak tahu menahu soal detail kesepakatan tersebut. Dikutip Fars dari Al-Arabi Al-Jadid, Amerika Serikat adalah perantara tunggal perundingan. Memang lebih cocoknya perundungan. Perundungan normalisasi Riyadh Tel Aviv. Topik ini jelas akan menjadi pembicaraan utama jika Presiden Amerika bertemu PM Israel. Meski media-media memberitakan bahwa Biden tidak akan menjamu Netanyahu di Gedung Putih. Netanyahu bertolak ke Amerika tanpa sebelumnya bertemu dengan otoritas keamanan Israel untuk membicarakan syarat-syarat normalisasi dari Saudi. Salah satu syarat utama Riyadh adalah potensi pengayaan uranium di tanah Saudi yang ditentang keras oleh otoritas keamanan Israel. Jadi memang kita sudah beberapa waktu ini kita mendengar bahwa Arab Saudi ingin mengembangkan energi nuklir ya. Jadi kalau dari sudut pandang Zionis, Iran punya nuklir, Saudi punya nuklir. Nanti sekarang normalisasi, besok kalau ganti rajanya gimana? Coba kita ke bawah. Menurut Kanal 12 otoritas keamanan Israel khawatir
bahwa Netanyahu akan memulai perundingan tanpa berkonsultasi dengan mereka karena sebelum mereka ke New York, ia tidak mengadakan rapat apapun dengan petinggi militer Shin Bet, Mossad, dan Komite Energi Nuklir Israel terkait dampak potensial kesepakatan tersebut. Dan seterusnya. Kanal 12 melaporkan bahwa Amerika membantah dialog dengan Saudi soal normalisasi telah berhenti. Nah, jadi kemarin katanya berhenti, sekarang Amerika Serikat membantah telah berhenti. Namun sumber-sumber Kanal 12 menyatakan ada kekhawatiran besar di tengah lembaga-lembaga keamanan bahwa sikap Israel terkait perundingan ini tidak dipaparkan secara utuh dan seterusnya. Apa di bawahnya? Kanal 12 sendiri memberitakan bahwa Netanyahu dalam beberapa pertemuan menegaskan tidak akan menyetujui pengayaan uranium di Saudi. Namun sebelum ini Kanal 13 melaporkan bahwa kabinet Netanyahu dan lembaga keamanan Israel berselisih paham dan seterusnya. Oke, kita kembali sejenak ke studio. Baik, Bang De, jadi Arab Saudi ini ingin pengayaan uranium, mengembangkan teknologi uranium nuklir ini ya. Kemudian Arab Saudi juga ingin membangun apa itu NEOM itu dengan The Line dan sebagainya. Membutuhkan dukungan dan sebagainya. Kira-kira apakah apa yang bisa dilakukan oleh rezim Zionis dan juga Amerika Serikat untuk mungkin mendorong Arab Saudi supaya udahlah nggak usah malu-malu gitu. Iya, artinya Saudi ini rada pinteran lah sekarang. Jadi nggak kayak dulu ya. Udah mulai kosmopolit ya, udah terbuka. Ya, walaupun ke arah yang salah ya, tapi sudahlah. Yang penting ada sebuah reformasi dan cara berpikirnya tidak terbelakang dulu. Nah, di sini dia kemudian menggunakannya untuk bagaimana memainkan kepentingannya. Tidak langsung, dia tidak cenderung sekarang menghindari konfrontasi. Ini ada satu kebijakannya Saudi ya, seperti melakukan perjanjian damai ya. Lain dengan Uni Emirat Arab yang tetap mempertahankan pasukannya di Yaman ya, bahkan terus melakukan pendudukan di sana. Tapi Saudi sudah mulai ada pembicaraan. Begitu juga bahkan dengan Turki yang selama ini tidak ada komunikasi sama sekali ya. Sejak gitu ya. Khashoggi, apalagi ada rivalitas ya di antara kedua kaisar dan kekaisaran ini. Tapi kemudian kemarin ada suaranya Erdogan bahwa kalau Saudi jadi normalisasi ini jadi strategis dan gitulah ya. Seolah memprovokasi keadaan. Nah, artinya memang Saudi sedang melakukan kompromisme ya. Apakah ini baik? Sebenarnya baik ya. Artinya, tapi tetap kita tahu misalnya Zionis ini menjadikan Iran, dan Iran. 3 musuh besarnya Zionis kan 3 kan? Iran kan? Tetap apapun yang dia pegang itu adalah akan digunakan sebagai aset untuk menghantam Iran. Itu pasti ya. Jadi apapun. Sekalipun kotorannya dia pakai untuk itu kan gitu ya. Nah, Saudi tahu betul itu. Sehingga sengaja untuk tarik ulur tadi, supaya dia mau bangun dulu seat belt dulu, jaring pengaman. Nah, jaring pengaman yang paling utama adalah melakukan pemulihan hubungan dengan Teheran. Itu nomor 1. Yang kedua, mengamankan, katakanlah dalam tanda petik, proksinya Iran. Ya, dan bahasanya media barat kan gitu. Seolah-olah Hasdus Sya'b itu proksi, Hezbollah itu proksi, gitulah. Padahal ini kan pikirannya barat ya. Bagi kita mereka adalah para pejuang yang mempertahankan hak-hak dan kemanusiaan dan kedaulatan kan gitu. Sudah dimulai, bahkan akan mengundang Hezbollah untuk datang ke istana ya, bertemu dengan MBS. Kan ini kan sebuah perubahan yang ajaib kan. Nah, itu semua dalam rangka dia membangun seat belt, semacam sabuk pengaman, ya kan. Karena dia mau cari aman sendiri. Dan itu sah menurut saya ya, agak lebih bagus lah daripada kemarin. Mau jadi sampai pra-Amerika ya, gampang diprovokasi. Jadi mainan. Dan berusaha melemahkan Iran. Dan negara-negara yang ada di sekitar, Irak kan korbannya, Lebanon korbannya. Tapi dengan cara kompromi tadi, mulai berkurang pengaruh-pengaruh agresifnya itu. Ini sebuah langkah. Apakah kemudian, bagaimana dengan kemungkinan untuk bernormalisasi dengan, menurut saya sangat jauh. Antara Menteri Luar Negeri sama MBS-nya berbeda omongan. Artinya sengaja dimainkan politik paradoks ini. Supaya apa? Di satu sisi memberi harapan kepada Zionis,
Zionis ini aduh dikasih kotoran aja cukup deh gitu loh. Ya dikasih bohong karena memang dia kan pembohong. Ya makanannya ya kebohongan Makanan, cukup. iya, Dikasih makanannya bohong dia. udah parahan. Terus akhirnya ribut sendiri ya antara keamanan sama Netanyahu. Iya. Ini kan pinter, sebenarnya Saudi juga sedang ngolah ini. Hmm. Bagaimana memasukkan info-info yang bisa mengacaukan opini publik di tubuh Zionis gitu. Apakah ini sengaja? Saya sih melihatnya nggak sengaja ya. Tapi Saudi lebih banyak mengamankan dirinya dengan membangun seatbelt tadi, itu mungkin yang saya lihat. Iya, memang. Iya, kita lihat ada satu independensi ya dalam hal ini ya, US di sini. Dan memang kelihatannya main tarik ulur itu ya, Bang De, ya. Betul. Tarik ulur itu kita memang sudah lihat sejak lama sebenarnya. Tarik ulur terkait dengan normalisasi dengan Israel. Maju, mundur, itu seperti sebuah dansa begitu. Dan yang dimainin justru Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini. Bagaimana Tantum, Syed Muhammad? Bagaimana Tantum? Apakah memang ada tarik ulur ini yang dimainkan adalah Israel dengan Amerika Serikat atau justru Arab Saudi yang ingin dipermainkan? Ya, ya jelas tadi artinya bahwasannya Saudi ketika memberikan satu pernyataan yang saling berbeda, ya, sebetulnya ini kan upaya memanipulasi atau menipu tadi kan. Cuman bukan mempermainkan Amerika dengan Israel karena posisi daripada Saudi itu tidak lebih superior di antara Amerika. Di antara Amerika sejauh ini sebetulnya ya tadi sudah disampaikan oleh Bang D bahwa dia sedang melindungi dirinya dulu sendiri, ya kan? Karena secara peta strategis memang Saudi ini cukup punya tempat di mata kaum muslimin, ya kan? Karena ya tadi itu artinya kan rakyat kita ini atau bangsa kita ini kan masih monoton terkait masalah simbolisasi yang lebih besar ketimbang kepada sikap-sikap atau bijak-bijak ya substansinya. Karena di situ ada Ka'bah, kemudian dia negara yang secara strategis itu juga makam Nabi ada di situ, makanya akan menjadi pertimbangan dan bisa menjadi permainan satu propaganda yang sangat strategis tadi ya kan, apalagi pihak Turki sendiri yang selama ini rodok kaku banget sama Saudi ya semenjak jurnalis Jamal Khashoggi tadi kan dari Amerika Serikat ya wartawan, tapi dia lahirnya di Saudi, meninggalnya di Turki, ada keterlibatan banyak tangan di situ dan belum terungkap sampai sekarang kan ibaratnya seperti itu. Cuman permasalahannya adalah saya tadi itu herannya begini, kenapa kok lagi-lagi kita mempertanyakan terkait masalah normalisasi dengan negara-negara tertentu. Ya kan? Kita tidak melihat kepada satu aspek yang lebih substansinya terkait masalah Palestinanya. Kenapa kok cuman yang diangkat, yang disampaikan adalah negara-negara yang tersebut adalah negara-negara yang kita tahu betul bahwa ini adalah sebetulnya tidak memiliki banyak kontribusi terkait masalah kemerdekaan Palestina kan gitu. Karena negara-negara ini memang sebetulnya hanya menjadi satu mengurus kepentingannya masing-masing. Iya, pertama. Kemudian juga pion bagi Amerika kan gitu. Kenapa dia Amerika tidak mewacanakan ada normalisasi dengan Iran, dengan Irak misalnya? Karena pasti sudah tahu ini negara-negara proksi yang betul-betul menolak kehadiran Israel dan juga Amerika kan gitu. Nah, Saudi dampaknya apa kalau Saudi kemudian kalau toh memang nanti melakukan normalisasi terhadap Palestina, selama ini juga tidak memberikan satu bantuan yang nyata terkait Palestina, kan begitu kan? Kalau toh memang isi daripada fakta terkait masalah syarat dari normalisasi adalah kemerdekaan daripada Palestina, kenapa tidak berbicara terkait masalah hak yang harus dikembalikan? Ya kan? Faktanya kalau two state solution, apakah dengan kondisi yang semacam seperti ini hanya mendapatkan jatah di jalur Gaza yang begitu kecil dan tidak memiliki potensi untuk berkembang, atau di tepi barat yang terpisah cukup tempatnya juga tidak menyatu dengan jalur Gaza, ya kan, harus melewati pojok-pojok dan pinggiran itu. Ini sebetulnya sudah tidak sangat logis sekali gitu loh. Lantas ketika kita berbicara masalah keberadaan Saudi untuk normalisasi, apa faedahnya terkait masalah Palestina dengan isi fakta tersebut? Ya kan? Kalau memang artinya berbicara terkait masalah konkret, hal-hal yang sifatnya adalah HAM, maka Saudi dengan tegas akan mengatakan kami akan menolak segala macam perundingan terkait masalah normalisasi, terkait masalah Palestina, selagi belum memberikan hak Palestina secara real. Ini seenggaknya lebih berani, kan seperti itu. Malah lebih mending Indonesia daripada Saudi kalau saya melihat bahwasanya rakyat daripada Indonesia ini sejauh ini menggaungkan terkait masalah apa? Penolakan terkait masalah Israel. Meskipun wacana two state solution itu ada.
Tapi setidaknya kutukan, kecaman terkait Israel itu tidak jarang dan sangat banyak sekali. Terlebih yang lebih kuat adalah statement daripada Pak Karno. Bung Karno terkait masalah penjajahan yang ini menjadi undang-undang negara kita, pembukaan UUD 45 kita, sehingga Pak ini akan selalu menjadi bumper pertahanan pertama untuk menolak Israel. Nah, terus sementara sekarang Saudi nggak ada. Yang paling berani pun dulu Raja Faisal aja, itu pun sebentar, nggak lama ganti dan meninggal. Ya kan? Artinya apalagi kok anak baru, bisa dikatakan MBS ini anak baru, anak kapan kan gitu ibaratnya kan. Apalagi sebetulnya bisa dikatakan ya raja yang stupid kan gitu. Kalau bahasanya Syed Hasan sebelum ada kejahatan ini kan selalu mengatakan ini kan ahmak terkait masalah ini. Iya kan? Peperangan-peperangan yang dimulai itu lebih monoton terhadap masalah isu-isu ideologi, ya kan? Bukan terkait masalah bagaimana berbicara tentang semestinya dan seharusnya bernegara, ya kan, atau hidup dalam bentuk konteks negara, ya kan. Cuman kan levelnya ini bicara tentang normalisasi. Terus yang ditonjolkan adalah strategivitas daripada Saudi itu sendiri. Sebetulnya tidak terlalu urgent sekali keberadaan Saudi untuk normalisasi, tapi propaganda yang akan dimainkan tadi itu akan menyangkut banyak umat, akan menyambut banyak pihak dikarenakan keberadaan tanah suci tadi yang ada di Saudi akan lebih mudah. Lihat nih Saudi, contohnya misalnya seperti tangan perpanjangan dari Yahudi yang ada di Indonesia yang selalu mengumandangkan terkait masalah negara yang menormalisasi. Lah kalau Saudi masuk, maka ini menjadi gaung propaganda mereka gitu loh. Tapi secara faktanya sebetulnya tidak berkontribusi. Nggak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa. Secara nyatanya nggak ada pengaruh apa-apa pada dataran praktisnya ya. Tapi secara propaganda dia merupakan satu pencapaian sangat besar. Isu yang cukup bagus buat mereka. Ya, seperti waktu penolakan tim sepak bola itu kita dibilang yang menolak bilang lebih Palestina dari Palestina, bilang lebih Arab dari Arab lah, dan sebagainya, dan yang itu akan terus disuarakan ya. Ya, dan yang kita memang lihat baik bagi Arab Saudi maupun Israel ini tidak ada secara praktisnya ya, baik dalam segi ekonomi atau militer atau apa, tapi lebih kepada seperti biasanya apa yang dilakukan oleh rezim Zionis dan Amerika Serikat ini adalah yang namanya bermain di panggung media. Betul. Dan itu adalah memang targetnya di sini menarik Saudi ke situ. Walaupun dampaknya bagi Arab Saudi kalau melakukan normalisasi dengan Israel akan sangat negatif sekali dan merusak semuanya. Baik pemirsa, terima kasih atas support antum yang sudah menyampaikan like-nya ya. Ini sepertinya belum pada nge-like nih ya. Coba di-like ya. Like, subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan juga ikut selalu dalam diskusi kita di Bincang Berita. Terima kasih Bang D, terima kasih. Saya Rahman, insyaallah kita bergabung kembali dalam Bincang Berita berikutnya. Pemirsa, sampai jumpa insyaallah minggu depan bersama saya Zaid Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.